Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul fungsi minor kedua data mining dengan submateri estimasi. Sebelum kita beranjak ke materi, perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Alvin Tribadiar, yang kedua ada Muhammad Arif Pancaputra, saya sendiri, yang ketiga ada Fatur Rahman, dan yang keempat ada Afrizal Reva Prayogi, yang kelima Wildan Mubarok, dan 6 Lisa Asmarani, dan yang ketujuh ada Nafidatus Salimah. Oke, kita lanjutkan ke materi, langsung aja, silakan. Berikut data volume air minum di dalam botol. Untuk botol yang pertama, volumenya 2016 ml. Botol yang kedua 2025 ml. Botol yang ketiga 1968 ml. Botol yang keempat 2007 ml. Dan botol yang kelima 2031 ml. Sampai ke botol yang ke-12 yaitu 1987 ml. Sedangkan volume air sebenarnya yang diharapkan adalah 2 liter atau 2000 ml. Kemudian estimasi atau memperkirakan. Estimasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang. Estimasi titik. Estimasi titik merupakan bentuk estimasi yang menghasilkan satu buah nilai estimasi saja, yaitu berupa sebuah angka. Karakteristik sebuah populasi biasanya disebut parameter populasi. Ada dua cara memperkirakan parameter populasi, yakni rata-rata populasi mu dapat diestimasi dengan rata-rata sampel X. Varians populasi dapat diestimasi dengan varian sampel. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perincian perhitungan rata-rata dan varians. Berikut adalah tabel data volume air, di mana kolom pertama yaitu jumlah data dari botol, yang kedua X, yang ke I yaitu nilai data, dan yang ketiga yaitu XI min X. X adalah rata-rata lalu dikuadratkan. Ini untuk mengetahui pengelompokan data. Selanjutnya, estimasi titik untuk rata-rata populasi diperoleh dari rata-rata sampel. Rumus untuk menghitung rata-rata sampel yaitu jumlah nilai data dibagi jumlah data, di mana jumlah nilai data yaitu 24.084 dibagi dengan jumlah data yang berjumlahkan 12, sehingga menghasilkan nilai 2007 ml. Ini untuk rata-rata sampel. Kemudian untuk varian sampel dan standar deviasi, mungkin belum tahu apa varian sampel dan standar deviasi. Saya jelaskan dulu apa itu varian sampel dan standar deviasi. Yang pertama, varian dan standar deviasi atau sering disebut simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi yang statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku ini merupakan akar kuadrat dari varian. Jadi, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Dasar dari perhitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Jadi, estimasi titik untuk varian populasi diperoleh dari varian sampel. Untuk rumus dari varian sampel itu sendiri yaitu XI, X yang ke I dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Ini untuk mengetahui pengelompokan data. Seperti contoh, saya contohkan untuk nomor botol yang pertama yang bernilai 2016. Jadi untuk rumus XI saya ambil
data yang pertama dikurangi X yaitu rata-rata 2007. Jadi nilai 2016 dikurangi 2007 kemudian dikuadratkan sehingga menghasilkan nilai 81. Begitu seterusnya sampai ke 12 lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai 10.620. Nah, untuk menghitung varian sampel yaitu jumlah yang dihitung tadi 10.620 dibagi jumlah data dikurangi 1 yaitu 12 dikurangi 1 sehingga menghasilkan nilai 965,45 ml kuadrat. Untuk rumus standar deviasi sendiri yaitu akar dari varian sampel yaitu akar dari 965,45 sama dengan menghasilkan 31,07 ml. Sekian untuk estimasi titik, selanjutnya estimasi selang. Terima kasih. Melanjutkan slide yang sebelumnya tentang estimasi selang, kita bahas rumus yang batas bawah atau L, yaitu X dikurangi Z alfa dibagi 2 dikali theta X, yang mana X adalah rata-rata. Kemudian untuk alfa adalah selang kepercayaan, Z adalah hasil selang kepercayaan yang dilihat pada tabel distribusi normal. Kemudian theta dikali X, atau biasanya itu disebut juga theta dibagi akar banyaknya data. Kita mencoba untuk masukkan data-data yang telah kita peroleh di selang di estimasi titik sebelumnya, yang mana diketahui bahwa X atau rata-ratanya adalah 2007. Kemudian selang kepercayaan kita cari dahulu. Caranya seperti ini. Seumpama selang kepercayaan yang akan kita cari 95%, maka cara mencarinya adalah alfa sama dengan 100% dikurangi 95%, hasilnya 5%. Seumpama juga kita mencari selang kepercayaan 90%, maka alfanya kita ketahui 10%. Dan di sini kita gunakan selang kepercayaannya 95%, maka alfanya adalah 5%. Kemudian alfa dibagi 2 sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% atau 0,025. Ini kita lihat di tabel distribusi normal. Bisa kita lihat bahwa angka 0,025 di sini kan terletak di 0,024998. Jika kita bulatkan kan menjadi 0,025. Terletak dalam baris 1,9 dan kolom 0,06, sehingga kita peroleh 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Berarti sudah kita ketahui untuk Z alfa dibagi 2-nya sama dengan 1,96. Sekarang kita tinggal menghitung alfa X atau alfa dibagi akar banyaknya data. Kita ketahui di sebelumnya alfa theta X atau bisa juga disebut dengan standar deviasi. Di estimasi titik sebelumnya kita mendapatkan nilai 31,07. Kemudian kita bagi akar banyaknya data, yang mana banyaknya data yang sebelumnya adalah ada 12, maka hasilnya adalah 8,97. Sekarang untuk yang terakhir kita masukkan ke dalam rumus batas bawah L sama dengan rata-ratanya tadi 2007. Kemudian untuk hasil Z alfa dibagi 2-nya ada 1,96, berarti 2007 dikurangi 1,96, kemudian dikali hasil dari penghitungan theta X yaitu 8,97. Hasilnya 1989,42 mili. Kemudian kita hitung untuk batas atasnya atau U sama dengan X rata-rata 2007 ditambah Z alfa dibagi 2, hasilnya 1,96 dikali theta X, hasilnya 8,97. Hasil akhirnya 224,58 mili. Jadi hasil dari
standar deviasi sama dengan 31,7 mili. Dan banyaknya data sama dengan 12 mili, dan terus rata-ratanya adalah 2007 mili. Varian sampelnya 96,45 ml kuadrat, jadi selang kepercayaan 95%. Berdasarkan sampel tersebut adalah 1989,42 dan 220 24 58 mili.